Yes. Oke, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita akan memuji dan juga akan menyembah Tuhan. Oke, kita mau ajak nih teman-teman semuanya, pasukan-pasukannya Tuhan untuk boleh siap sedia semuanya. Kakak percaya semua teman-teman udah pada rapi-rapi, ya udah pada sarapan juga ya, biar semangat juga untuk memuji Tuhan. Karena kalau perutnya lapar, wow, pasti nggak konsentrasi. Jadi pastikan nih semua teman-teman udah sarapan dulu ya, biar memuji Tuhannya tetap bersemangat. Kalau kakak sendiri udah sarapan kan? Oke, kita udah semangat nih ya untuk memuji Tuhan. Oke teman-teman semuanya, kita akan memulai ibadah kita. Kakak ajak semuanya pasukan untuk berdiri. Pasukan ibadah siap. Kita akan memuji Tuhan, kita katakan ditarik-tarik. Oke teman-teman, hari ini kita akan memuji Tuhan karena pujian ini berkata kalau kita itu enggak mau ditarik untuk terus datang sama Tuhan, terus sudah didorong-dorong enggak mau juga. Oh bahaya banget teman-teman. Bahayanya apa sih Kak? Bahayanya teman-teman akan ketinggalan. Teman-teman enggak mau ketinggalan kan? Enggak dong Kak. Oke dong, kalau teman-teman udah pada nggak mau ketinggalan, langsung saja nih kita memuji Tuhan bersama-sama. Oke, kita panggil musiknya dulu nih Kak. 1, 2, 3, musik. Ayo tepuk tangan sama-sama ya. Nyanyi ya. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Sekali lagi ya. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Katanya Tuhan Yesus, ayolah, ayo maju terus. tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya Kata Tuhan Yesus, ayolah, ayo maju terus. janganlah nanti engkau ketinggalan. Sekali lagi dari awal ya teman-teman. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Katanya Kata Tuhan Yesus, ayolah, ayo maju terus. janganlah nanti buka bagimu. Katanya Kata Tuhan Yesus, ayolah, ayo maju terus. janganlah nanti engkau ketinggalan. Katanya siapa? Katanya Kata Tuhan Yesus, ayolah, ayo maju terus. tangan Tuhan terbuka bagi. Sekali lagi dong kita nyanyi sama-sama. Katanya, kata Kata siapa Tuhan sih? Yesus, Ayolah, ayo maju terus. tangan Tuhan terbuka ketinggalan. Sekali lagi ya. Katanya Kata Tuhan Yesus, ayolah, ayo maju terus. tangan Tuhan terbuka bagimu.
teman-teman. Teman-teman gak mau ketinggalan Kak? Enggak, Kak. Oke, teman-teman yang nggak mau ketinggalan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau melompat bersorak karena Tuhan Yesus akan segera datang. Kira-kira kakak bersemangat gak sih ketika Tuhan Yesus datang nanti? Pasti dong, Kak. Wow, oleh sebab itu kita mau bercerita juga kan sama teman-teman. Lewat kita memuji Tuhan, lewat kita menyanyikan pujian ini, kita akan bercerita, kita akan saksikan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Oke, tepuk tangan ya teman-teman. Ku melompat sambil ku bersorak, ku menari di hadapan Tuhanku. Ku bernyanyi sambil ku bersuka, ku bersaksi bahwa Yesus Raja. Sambil ku bersorak, ku menari di hadapan Tuhanku. Ku bernyanyi sambil ku bersuka, ku bersaksi bahwa Yesus Raja. Yesus datang, Yesus datang, beritakanlah pada dunia. Yesus datang, Yesus datang, kau kan terima mahkota. Sekali lagi ya teman-teman. Ku melompat sambil ku bersorak, ku menari di hadapan Tuhanku. Ku bernyanyi sambil ku bersuka, ku bersaksi bahwa Yesus Raja. Yesus datang, Yesus datang, menjemputku ke surga mulia. Yesus datang, Yesus datang, Maranatha datanglah. Sekali lagi teman-teman dari awal ya. Ku melompat sambil ku bersorak, ku menari di hadapan Tuhanku. Ku bernyanyi sambil ku bersuka, ku bersaksi bahwa Yesus Raja. Yesus datang, Yesus datang, ceritakanlah pada dunia. Yesus datang, Yesus datang, kau kan terima mahkota. Kau kan terima mahkota. Kau kan terima mahkota. Yang semangat, coba katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Sekali lagi teman-teman, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Oke Kak, kita akan nyanyi lagi. Kira-kira lagunya apa ya? Oh iya, ada berita baru nih buat teman-teman semuanya. Ceritanya apa ya? Ceritanya nih, teman-teman boleh ikuti challenge, ikuti gerak sama tariannya dari kakak-kakak yang berikut ini ya teman-teman. Challenge kita minggu ini kita nyanyikan sama-sama. Teman-teman di rumah boleh ikutin dan jangan lupa di share di grup orang tua sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu. Yuk kita sama-sama tepuk tangan. Hai teman, dengarlah firman Tuhan. Yesus akan datang untuk menjemput kita semua yang percaya padanya. Hai teman, percayalah, dunia ini akan binasa, tapi ada rumah Bapa
teman-teman. Hai teman, dengarlah firman Tuhan. Yesus akan datang untuk menjemput kita semua yang percaya padanya. Hai teman, percayalah, dunia ini akan binasa, tapi ada rumah Bapa tersedia bagi kita, bagi yang percaya dan berharap padanya. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Oke, ditunggu ya videonya kalian. Dadah. Oke teman-teman, ditunggu ya videonya untuk di-share biar kita lihat juga nih teman-teman seperti apa kreativitasnya, terus semangatnya juga untuk memuji Tuhan. Oke Kak, silakan nih Kak, kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Oke, kita akan berdoa teman-teman. Ikutin kakak berdoa ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis, Tuhan Yesus yang manis, terima kasih terima kasih buat anugerah-Mu buat anugerah-Mu yang kami terima kami terima sampai hari ini. sampai hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang sekarang kami ingin kami ingin menyembah-Mu. menyembah-Mu. Tuhan berkati Tuhan berkati dari awal awal sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, yang baik, yang manis, yang manis, yang kami cintai. yang kami cintai. Haleluya. 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 Amin. Amin. Sekarang teman-teman kita nyanyi ya lagunya How I Love You Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Kita ulang dari awal ya teman-teman. How I love you, Lord. I love you, Lord,
suka memujimu Yesus, ku suka menyembahmu sampai kapanpun. Ku mau bersamamu karena aku mencintaimu Yesus, ku suka memujimu Yesus, ku suka menyembahmu sampai kapanpun. Ku mau bersamamu karena aku mencintaimu. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu karena aku mencintaimu. Ayo teman-teman bersama-sama katakan, kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu karena aku mencintaimu. Ayo dari awal sama-sama kita nyanyikan ya teman-teman. Yesus, ku suka memujimu Yesus, ku suka menyembahmu sampai kapanpun. Ku mau bersamamu karena aku mencintaimu. Dari awal lagi bersama-sama sambil kita belajar ya teman-teman. Yesus, ku suka memujimu Yesus, ku suka menyembahmu sampai kapanpun. Ku mau bersamamu karena aku mencintaimu. Katakan kau lebih berharga. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu karena aku mencinta. Kau lebih berharga. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu bersama-sama. Kita katakan, sampai kapanpun ku mau bersamamu karena aku mencintaimu. Mari lebih
dengan Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau, biar Engkau lebih dari semua yang kami sukai, bahkan lebih dari dunia ini buat kami. Supaya Tuhan satu-satunya yang paling kami cintai dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu, biar Tuhan Yesus yang menolong kami, supaya kami semuanya menjadi anak-anak yang tertib, anak-anak yang duduk manis ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke pasukan Tuhan, silakan duduk semuanya. Kita akan dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan ya teman-teman, juga boleh kumpulkan persembahannya di rumah masing-masing ya. Sambil kita juga mau dengar firman Tuhan, sambil kita juga bawa persembahan kepada Tuhan. Kita katakan seperti wanita. Kita belajar lagunya sama-sama ya teman-teman. Oke Kak. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Dari awal lagi sama-sama katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dan serahkan kepada Anda yang menyampaikan firman Tuhan. Mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oke dari awal lagi ya teman-teman. Sekali lagi kita mau belajar bersama-sama lagu ini. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
hidup kami, yang dapat kami lakukan, dapat kami mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Hore. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan lewat yang dipimpin oleh kakak yang imut tadi. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Siapa yang suka mendengarkan firman Tuhan? Oke, lambaikan tangannya. Wis, banyak kali saudara, teman-teman. Oke, sekarang kita akan dibawakan kakak tentang rapture atau pengangkatan. Oke, apa itu rapture, teman-teman? Siapa yang tahu? Lambaikan tangannya. Wes, walaupun kita nggak bertemu, tetapi sangat banyak teman-teman kita yang tahu sana ya. Oke, tapi kakak akan menjelaskan dari sini teman-teman. Apa itu rapture? Rapture adalah pengangkatan orang-orang percaya dari muka bumi ke kerajaan surga. Atau rapture adalah gereja-gereja Tuhan yang mau diangkat dari muka bumi ke kerajaan surga. Oke, biar kita lebih tahu tentang pengangkatan atau rapture, kita akan menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Kita sudah mendengarkan video tadi ya saudara, teman-teman. Siapa yang takut, siapa yang sukacita tadi mendengarkan video tadi teman-teman? Lambaikan tangannya dong. Oke, udah dilambaikan tangannya. Kemana video tadi? Ada yang ketakutan, ada yang sukacita waktu mendengarnya. Wih, kalau gitu kemana? Kalau nggak diangkat, kalau nggak terangkat. Wow, aku akan menjelaskan sedikit ya teman-teman. Pengangkatan itu adalah orang-orang yang mau diangkat atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah saja yang mau diangkat teman-teman. Oke, tapi kita kapan waktu pengangkatan, Kak? Wis, aku nggak tahu teman-teman. Tuhan Yesus saja pun nggak tahu tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Tapi pengangkatan itu bisa terjadi saja dimanapun kita berada. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita sedang tertidur malam-malam kan, baru waktu ke sekolah, berjalan dengan teman-teman, waktu masak, waktu bekerja, waktu belajar, semua ada waktunya pengangkatan itu. Oke, kita langsung saja belajar firman Tuhan. Oke, tetap diam, duduk tenang, diambil Alkitabnya kalau ada Alkitabnya atau handphone elektroniknya. Oke, langsung saja kita akan buka di Matius 24 ayat 37 sampai 44. Oke, sekali lagi Matius 24 ayat 37 sampai 44. Oke, sudah dapat teman-teman? Oke, udah katanya. Oke, langsunglah kita baca sama-sama. Kita berdiri ya teman-teman, kita hargai firman Tuhan. Oke, 1, 2, 3 ya.
judul perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak tahu dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Yang terakhir, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sekali lagi ayat yang terakhir kita sama-sama membaca. Sekali lagi bilang sama kiri kanannya, kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oke, kita tahu kita akan menjelaskan pengangkatan itu apa, rapture itu apa, di Alkitab ini. Oke, langsung saja kita menjelaskan ayat per ayat. Duduklah tenang ya teman-teman. Oke, didengarkan firman Tuhan. Makanya kalau orang yang suka mendengar firman Tuhan pasti akan terangkat. Oke, langsung saja ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Oke, siapa yang udah banyak yang tahu teman-teman kita tentang Nabi Nuh kan? Adalah lagunya berkata, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera, lalu hujan turunlah, lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Berarti pada zaman Nuh 8 orang selamat, kata firman Tuhan. Berarti pada zaman, kemungkinan pada zaman Nuh berarti ada 1 juta orang, tetapi 8 orang yang selamat. Itulah si Nuh dan anaknya, ketiga anaknya dan 3 mantunya. Oke, dikatakan di sini juga, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Di sini dikatakan, diibaratkan Nuh adalah pada akhir zaman, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada zaman Nuh banyak orang yang tidak percaya sama Tuhan, banyak orang yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan saja tidak mau. Tapi si Nuh ini, kita belajar dari Nuh ya teman-teman. Si Nuh ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada si Nuh dilaksanakan. Walaupun tidak masuk akal membangun bahtera sebesar itu, pasti tidak masuk akal teman-teman. Makanya banyak orang-orang di sekitar Nuh, di lingkungan si Nuh, yang mencaci-caci si Nuh. Gak benar itu, dibilang teman ini kan sama si Nuh. Tapi si Nuh tetap taat kepada firman Tuhan. Apa yang diperintahkan firman Tuhan tetap dilaksanakan walaupun berat. Berat, tapi kita harus laksanakan firman Tuhan. Amin teman-teman. Oke, di sini juga dikatakan kita belajar sama si Nuh. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan yang harus dihadapi membangun bahtera sebesar itu, kalau secara dunia, secara manusia
tidak masuk akal. Tetapi kalau Tuhan berfirman, bangun Batra, dibangun Snu, pasti selamat. Oke. Kita belajar dengan 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Oke, dikatakan di sini, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, mereka makan dan minum. Orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan pada zaman Nuh makan minum di sini, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Sampai Nuh datang air bah, sampai Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak percaya, mereka makan minum, saling kawin mengawinkan, tidak mau taat dan dengar-dengaran, tidak mau melakukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan selalu melawan, teman-teman. Dibilang ayo berdoa, contoh, ayo menyembah Tuhan, tidak mau. Ayo beribadah kepada Tuhan, tidak mau, main game aja terus. Wah, inilah orang-orang yang tertinggal itu nanti. Wow, bahaya kali ya teman-teman. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Padahal Tuhan sudah dibilang sama Nuh, hambanya udah dibilang sama Nuh, air bah akan datang, bangunlah bahteraku. Tetapi mereka tidak tahu, orang-orang yang tidak percaya ini, mereka tidak tahu, tidak peduli akan firman Tuhan. Makanya orang yang tidak peduli, teman-teman, selalu main game, tidak suka mendengarkan firman Tuhan, main-main. Kayak video tadi, wow, ada yang main game di gereja gini, ada yang ngantuk, wow, ditinggal teman-teman, aduh sakitnya. Dan juga pas pendeta sudah ngapain firman Tuhan, berkhotbah, tapi ada yang ngomong-ngomong di belakang, menggosip. Kakak sekolah minggunya lagi cerita, main game, aduh, ngomong-ngomong di teman, di belakang, bahkan di depan. Wow, enggak dihargai guru sekolah minggunya. Padahal itu hamba Tuhan. Tapi kita akan belajar, saudara, tentang firman Tuhan ini. Oke. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Sebelum air bah itu melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Di sini dikatakan mereka tidak tahu dan mereka dilenyapkan oleh air bah itu. Makanya kita harus tahu firman Tuhan, teman-teman. Kita harus suka membaca firman Tuhan. Kita harus suka berdoa biar kita jangan dilenyapkan oleh air bah itu, atau kita tidak diangkat nantinya. Kita semua berjuang, teman-teman. Oke. Amin firman Tuhan. Amin. Kita juga ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oke, lebih jelasnya, contoh kalau ada 2 orang di sekolah lagi belajar, yang seorang akan ditinggalkan, yang seorang akan diangkat. Wow, tapi kalau yang tertinggal ini ngeri, teman-teman. Datang, kalau udah orang tertinggal nanti, pada kedatangan anak manusia tertinggal dia, wow, sangat ngeri hidupnya. Bahkan menderita, disiksa oleh antikris, oleh iblis. Tetapi orang yang diangkat akan bersuka cita bersama dengan Tuhan. Siapa yang mau diangkat? Wow, banyak juga yang mau diangkat ya. Wow, semua pasti ya. Oke, dan juga di sini 42 langsung, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Makanya kita harus siap sedia, saudara, teman-teman. Karena itu berjaga-jaga, harus kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu ke mana? Kita harus berdoa, menyembah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bagaimana merenungkan firman Tuhan?
melakukannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita gak lebih banyak main game, bisa main game, tetapi kita harus lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Apa yang disuruh orang tua, cuci dulu piring ini, Joy, katanya kan, nggak dicuci, bah, lebih baik main game. Wah, ini yang nggak orang-orang yang terangkatin, teman-teman. Tetapi kalau dituruti, ya ku cuci pun mak, itu kan pasti terangkat ini. Oke, tetapi 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Diibaratkan jika kita tuan rumah, contoh kan, udah tahu kita pencuri datang ke rumah kita, mau membongkar rumah kita, pasti kita berjaga-jaga. Siapa yang tidak mau berjaga-jaga, teman-teman? Wow, ada juga. Tapi saya percaya teman-teman, kita pasti berjaga-jaga kan? Oke, kalau kita tidak membiarkan rumah kita dibongkar, kita berjaga-jagalah. Demikian juga hal kelaknya pada kedatangan anak manusia. Kita berjaga-jaga pas kedatangan anak manusia itu, supaya kita diangkat. Amin, teman-teman. Amin. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oke, yang terakhir ini, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dikatakan di sini kita harus siap sedia, walaupun baik tidak baik keadaannya, kita ada lagi masalah, tidak naik kelas, contoh gitu kan, nilai kita anjlok, nilai kita nilai 5, dimarahin guru, dimarahin orang tua, kita harus menerima itu. Kita harus berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku nilai yang baik, berikan aku hati yang mau cintakan Tuhan. Kita harus berdoa gitu, biar kita akan dibilang gini juga, kita harus siap sedia, karena anak manusia itu tidak tahu kita kedatangannya. Tuhan Yesus pun tidak tahu, dibilang di firman Tuhan, anak manusia saja pun tidak tahu kedatangannya. Kalau kita udah tahu kedatangannya itu, pasti kita harus siap sedia. Oke, teman-teman. Makanya dikatakan di sini, tidak boleh ada lagi yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Itu yang gak siap sedia namanya, teman-teman. Kalau orang lagi mendengarkan firman Tuhan serius, tidak main-main, kalau kakaknya bercerita tentang firman Tuhan, didengarkan dan dilakukannya. Oke, teman-teman. Dan juga dikatakan di firman Tuhan, jangan kamu serupa dengan dunia. Ini dikatakan pas sinu tadi, karena orang-orang yang di sekitar sinu tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Mereka serupa dengan dunia. Tetapi sinu beda, teman-teman. Kita harus beda dari dunia ini. Amin, teman-teman. Oke, kita harus bisa membawa saudara kita ke dalam Tuhan, biar kita diangkat nanti sama-sama. Kalau bapak kita tertinggal, kita diangkat, bos. Ngeri kali, teman-teman. Makanya kita harus doakan bapak kita, doakan mama kita, biar contoh kita sudah mengenal firman Tuhan, sudah mengenal jalan-jalannya, sudah kita tahu bagaimana melakukan firman Tuhan. Tetapi orang tua kita belum mengenal firman Tuhan. Wow, itu yang namanya nanti tertinggal, tidak masuk pengangkatan. Kalau Tuhan datang nanti, bapak kita tertinggal, ngerikan saudara kan, teman-teman. Ngeri kali, bah. Disiksa nanti di antikris, oleh antikristus. Oh, kita tidak mau, teman-teman, orang tua kita disiksa oleh antikris. Kita harus bawa orang tua kita untuk datang kepada Tuhan. Oke, teman-teman. Dan juga saya mengakhirinya di ayat 44 tadi. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia. Dikatakan juga di firman Tuhan, kita harus siap sedia, baik tidak baik
ataupun keadaan kita tidak baik, banyak masalah kita, tetapi kita harus siap sedia. Kita harus melakukan firman Tuhan terus, walaupun disakiti teman kita. Dibilang kan adanya nyanyian gini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Dibilang di firman Tuhan, yang lebar api, jiwamu mati. Dihambur-hamburkan hartanya. Contoh, banyak masih omong kotor, pikirannya kotor, tidak suka menjelek-jelekkan temannya, dijelek-jelekkan temannya, itu pasti ke jalan yang lebar, berarti jiwa mati, ke neraka lah kan teman-teman. Oke, tapi dikatakan di nyanyian tadi, tapi jalan yang sempit jiwa berglori. Tetapi jalan yang sempit jiwa berglori, tapi kita udah sakit, mengikut Tuhan itu sakit kali, tapi kita tidak mau mendengarkan teman-teman kita lagi untuk banyak main game. Kita harus buang semua itu. Kita tidak boleh lagi main-main firman Tuhan. Kita tidak boleh lagi tidak menuruti orang tua kita di rumah, kakak kita, abang kita. Kita harus, tapi dikatakan di lagu tadi, jiwa berglori, jiwa selamat. Wah, kalau kita udah selamat, jiwa berglori, ya senanglah kan, sukacita. Siapa yang mau jiwanya berglori? Wes, pasti semula kan teman-teman. Oke, kita baca sekali lagi firman Tuhan ini yang terakhir. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sekali lagi, sebab itu hendaklah, namanya juga disebut ya. Contoh aku kakak Gideon, oke. Tapi di rumah pasti namanya Joy, namanya Dian, oke. Disebutkan namanya 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah Gideon juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak Gideon duga. Oke. Kita sekali lagi, kita siap sedia, kita berjaga-jaga pada kedatangan Anak Manusia itu, Tuhan Yesus kedua kalinya ke bumi ini. Kita diangkat bersama-sama dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, abang kita, semuanya kita diangkat oleh Tuhan, sama-sama naik ke surga. Oke teman-teman. Oke, sekali lagi, siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Katakan haleluya. Oke, inilah yang terakhir, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Kita siap sedia teman-teman. Oke. Kita akan belajar lagu ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pelajaran dalam hidup kami Tuhan. Biar kami diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan keluarga kami diangkat ke surga nanti Tuhan. Kami tidak mau tertinggal, tetapi kami siap sedia pada kedatangan Anak Manusia itu kedua kalinya. Kita sama-sama belajar lagu ini teman-teman. Sudahkah kita siap sedia menghadapi Datangnya Yesus kelak kembali untuk menangkan kita semua.
kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus. Datangnya Yesus kala kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sekali lagi katakan, sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kala kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap. Sekali lagi katakan, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kala kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Kita bernapas di dalam dunia. Kita bernapas di dalam dunia.
dunia. Kita bernapas di dalam dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus buat firman-Mu yang telah menegur kami, yang telah Tuhan membimbing kami, biar kami tahu Tuhan bagaimana Tuhan kedatangan-Mu kelak ke dunia ini Tuhan. Kami siap sedia pada kedatangan-Mu Tuhan kedua kalinya ke bumi ini, biar kami nanti Tuhan pada waktu kedatangan-Mu kami diangkat Tuhan. Kami diangkat Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami, dengan orang-orang percaya, dengan gereja-gereja Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan barui hati kami semuanya. Kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau barui kami. Kau Tuhan berikan kami Tuhan hikmat, pengertian, pengajaran-Mu Tuhan, memberi kami Tuhan hikmat. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar mereka Tuhan memberikan Tuhan hidupnya sepenuhnya kepadamu. Jangan ada lagi yang main-main di akhir zaman ini Tuhan. Biar Tuhan semuanya kami Tuhan suka mendengarkan Engkau, suka melakukan perintah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga Tuhan Engkau urapi kami lebih lagi untuk menyampaikan firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan terus diberitakan sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Kami percaya kami tidak akan tertinggal Tuhan. Biar kami terus melakukan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami, berbuah dan berakar Tuhan sampai kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan semakin lebih lagi Tuhan tambahkan kami hikmat buat anak-anak-Mu semuanya, biar mereka lebih lagi suka mendengarkan Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni semua Tuhan ke dosa-dosa kami, baik kami yang bercakap kotor, yang pikiran kotor Tuhan, yang suka mencengkelkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke teman-teman, jangan lupa ya, hari Minggu pukul 8 pagi kita akan beribadah bersama-sama. Oke, buat teman-teman semuanya, teman-teman boleh ikut ibadah online atau juga boleh langsung datang ke tempat ini. Oke teman-teman, bye-bye.